Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christina Sinta, dari kelas manajemen pagi C. NIM 1810416752. Mata kuliah yang saya ambil manajemen pemasaran 2, dosen pengampu Pak Adi Mursalim SEMM. Baik, pada kali ini saya akan membahas sebuah video yang telah saya tonton, yaitu telah dibagikan oleh dosen kami, yaitu Pak Adi Mursalim. Yaitu judul video tersebut, Strategi Menentukan Harga. Nama pembicara, Tung Desem Waringin. Penjelasan video tersebut ialah, dalam menentukan harga bukan perkara yang mudah, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum harga itu ditentukan. Namun di sisi lain, jika harga ini ditentukan dengan tepat, bisa jadi kunci sukses dalam berbisnis. Apa strateginya untuk menentukan harga? Kita harus mengetahui dulu marketnya atau targetnya atau pasarnya. Seseorang yang namanya penjual, dia selalu menginginkan yang namanya laba kalau bisa 100 kali lipat dari modal tersebut. Kita tentukan harga yang sekian, kita tentukan harga sekian. Nah, harga sebelumnya sekian dan kita naikkan, malah nggak laku, terus kita naikkan lagi. Nah, pertanyaannya, laku nggak laku dulu? Jika tidak laku, maka barang tersebut tidak akan kemana-mana dan tidak akan terjual. Kita harus terbuka dan dites dulu. Logika penjual telah semaksimal mungkin tentang harga seoptimal mungkin. Tapi kalau nggak laku juga percuma. Yang kedua, pembeli itu selalu berpikir bagaimana bisa dapat barang yang sama ini dengan harga yang murah mungkin secara umum. Semurah-murah mungkin. Gimana sih kita bisa mengetahui harga ini layak atau tidak? Tentu saja, yang pertama itu adalah laku terlebih dahulu. Bukan rugi, tidak rugi. Kalau nggak laku, percuma Anda menentukan harga. Yang kedua, bisa nggak jual rugi, yaitu dengan cara memberikan gratisan. Bisa nggak menjual rugi? Nah, di sini kita harus yang ketiga, menciptakan keramaian terlebih dahulu supaya orang lain ikutan jadi ramai. Nah, di sini jual rugi itu maksudnya yang kita utamakan ialah keramaian. Di mana dalam keramaian? Kita meramaikan, misalnya kita membuka sebuah toko atau wifi. Yang kita perlukan ialah keramaian. Walaupun kita harus memberi wifi itu atau tanpa bayaran, yaitu seperti melakukan gratisan terlebih dahulu, yaitu yang kita utamakan ialah keramaian. Dimana jika sudah terjadi keramaian, maka disitulah kita akan perlahan-lahan melakukan menciptakan sebuah price atau harga, dimana kita seperti misalnya perlahan-lahan kita menjual es, yaitu yang pertamanya harganya udah 2.000, bisa kita naikkan jadi 3.000, 4.000 dan 5.000. Nah, di sini kita bukan mengutamakan keuntungan, kita mengutamakan keramaian dulu di toko kita tersebut. Jika sudah ramai, maka secara perlahan-lahan modal yang kita keluarkan pertama itu akan terkembali atau terbayarkan. Jika orang sudah terbiasa dengan harga yang kita lakukan atau harga yang telah kita tetapkan, maka mereka tidak akan keberatan jika semuanya akan mengalami kenaikan. Nah, itu yang
bisa kita lakukan dalam strategi menentukan harga. Apa manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut? Jadi manfaat yang saya peroleh dari menonton video tersebut yaitu saya tahu bagaimana harus menentukan harga dan apa yang harus dilakukan pertama-tama dalam melakukan bisnis, yaitu seperti membuka toko, yaitu kita harus menciptakan keramaian dulu. Maka orang-orang juga akan ikut-ikutan melakukan keramaian tersebut dan perlahan-lahan kita akan melakukan atau menciptakan sebuah keuntungan dengan cara memberikan gratisan terlebih dahulu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Dan bagaimana pendapat Anda tentang presentasi tersebut yang disajikan dalam video tersebut? Menurut saya, presentasi tersebut cukup jelas tetapi terlalu singkat, sehingga video tersebut juga banyak tidak terlalu fokus atau lebih sedikit ke materi atau lebih sedikit ke tujuan yang terutamanya. Ya, mungkin jika dijelaskan secara terperinci materi menentukan harga tersebut tidak bisa atau memerlukan waktu yang lama, mungkin 1 hari tidak akan habis jika tentang strategi menentukan harga itu tidak akan selesai dalam 1 hari. Maka dengan melakukan seperti itu, dengan berbincang-bincang, maka materi itu secara tidak sadar akan tersampaikan dengan baik. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang video tersebut, dan mungkin hanya sekian pendapat saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.